Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati dan lindungi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan bagi penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Berkati Tuhan tempat ini Cibitung, Provinsi Jawa Barat. Berkati tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Berkati pemimpin yang ada, berkati penduduk yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada perdamaian, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan yang dengan setia menonton program ini. Hari ini saya ada di Cibitung, Provinsi Jawa Barat. Baik, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dari Cibitung dengan judul Eksis di Tengah Krisis. Bacanya dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah menghadapi krisis dalam hidupnya. Entah itu krisis rohani, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, dan banyak lagi. Orang Kristen yang takut akan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya pun tidak luput dari krisis. Bahkan mereka menghadapi lebih banyak krisis karena harus melawan godaan-godaan dosa. Saudara, ada dua kemungkinan yang akan terjadi saat krisis menimpa seseorang. Pertama, mungkin dia akan menyerah, terpuruk, dan bisa menyalahkan orang lain. Yang kedua, dia bisa bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya percaya saudara dan saya pasti lebih ingin menjadi sosok yang kedua. Namun saat kita terjebak dalam masalah, seringkali kita kesulitan melihat situasi secara keseluruhan dari sudut pandang yang lebih luas. Jika kita memilih tetap terpuruk, mengasihani diri, menyalahkan Tuhan mungkin, atau kondisi yang kita hadapi, berarti kita tidak betul-betul mengenal Tuhan. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan bertahan dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Saudara, krisis mestinya membuat orang percaya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari 3 tokoh Alkitab, di mana bagaimana iman dan perjuangan mereka yang luar biasa untuk bertahan bahkan bangkit dari krisis. Yang pertama, Ayub. Ayub 42 ayat yang kedua berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Saudara, Ayub ini ada 42 pasal. Dia mengatakannya ini di pasal yang terakhir, pasal 42, bahwa dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau saudara baca dari ayat 1, pasal 1 sampai 41, itu penuh dengan persoalan dan pergumulan. Nah saudara, apa yang dialami Ayub adalah contoh ekstrim krisis hidup dalam satu hari. Nah saudara boleh baca ya di pasal 1 dan seterusnya di Ayub. Ayub kehilangan segalanya saudara-saudara. Ke-10 anaknya tewas tertimpa reruntuhan rumah akibat angin ribut. Sebagian ternaknya disambar api dari langit, sebagian lagi dirampok, para pelayannya dibunuh. Tak hanya itu, Ayub juga terkena penyakit barah kulit di sekujur tubuhnya. Alangkah sengsaranya saudara ya Ayub ini. Dia tidak bisa lagi mengobrol dan bertemu dengan anak-anaknya. Tidak nyaman melakukan berbagai aktivitas akibat penyakitnya. Biasanya Ayub menjadi sosok yang didekati orang-orang, mengingat Ayub itu adalah orang yang kaya dan terpandang. Tetapi tiba-tiba saudara, dia kini menjadi sosok yang dikucilkan, ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi saudara-saudara, Ayub tetap hebat karena Ayub tetap sujud dan menyembah dan memuji Tuhan. Dia tidak berbuat dosa walaupun dia menghadapi krisis dan tidak menyalahkan orang lain. Puji Tuhan. Yang kedua, Gideon. Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Amin. Saudara-saudara, logistik adalah salah satu syarat penting untuk memenangkan perang jangka panjang. Begitu juga dengan merintis usaha atau membangun rumah. Logistik bisa berupa uang, makanan, tenaga, atau peralatan yang memungkinkan kita berjuang dalam kondisi baik dan menguntungkan.
Keadaan logistik yang kurang ini juga dialami oleh Gideon dan pasukannya ketika mereka akan berbaju perang melawan prajurit Midian. Mereka kekurangan logistik, bahkan mereka kecapean, tetapi dia tetap bangkit dikatakan tadi. Ya. Bahkan Gideon dan 300 orang pengikutnya telah menewaskan ribuan prajurit Midian dalam peperangan. Namun tugas Gideon belum selesai karena kedua raja Midian beserta sisa pasukan mereka melarikan diri. Kendati logistik makanan dan minuman mereka habis, Gideon bertekad tetap mengejar. Luar biasa Gideon ini, saudara ya. Sebagai seorang pemimpin pasukan, Gideon memohon bantuan logistik dari para pemuka Israel, yaitu si Sukot dan Penuel. Tetapi permohonan Gideon ditolak karena mereka tidak sudi memberikan roti kepada orang-orang yang belum dapat hasil. Tangkap dulu dong raja-raja itu, baru kami kasih roti. Kurang lebih begitu omongan langsungnya. Namun Gideon tidak kenal menyerah dalam kondisi lelah dan kelaparan. Dia dan pasukannya tetap berjuang dan akhirnya berhasil membinasakan musuhnya. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini Anda enggan untuk bangkit lagi? Entah untuk buka usaha, melamar kerja, atau memulai sesuatu yang baru. Dengan alasan tidak punya logistik atau tidak punya apa-apa lagi. Anda keliru, Anda masih punya modal, yaitu tubuh Anda, pengalaman Anda, dan akal budi yang diberikan Tuhan. Gunakan itu untuk mencari solusi. Rahasia Gideon dan orang-orangnya berhasil melalui krisis logistik adalah tidak menyerah dan harus berjuang mencapai tujuan. Tuhan menghargai dan membuat berhasil orang yang sungguh-sungguh berusaha. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat giat melayani Tuhan dan jemaat di berbagai kota dan negara. Di Antioquia untuk kali pertama murid-murid Yesus disebut Kristen. Saudara, berkat perjuangan Paulus dan rekannya Barnabas selama setahun. Namun jangan bayangkan Paulus selalu mengalami hal-hal yang enak saja saat melayani. Tetapi dia juga mengalami hal-hal yang kurang enak. Bahkan dia pernah disiksa, masuk penjara, bahkan hampir nyaris tewas. Saudara, Paulus juga merasakan kelaparan, kesakitan, kehausan, telanjang, tidak punya uang, kedinginan, dan kurang tidur. Saudara, Paulus mengalami hal-hal itu karena dia kuat, dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, mari kita harus tetap eksis di tengah krisis. Seperti Ayub, Gideon, dan Paulus. Di zaman dahulu, zaman now, atau zaman berikutnya, krisis selalu ada, saudara-saudara, di dalam berbagai bentuk. Tetapi tidak perlu gentar. Jangan berfokus pada kesukaran atau deritanya, tetapi pusatkan dan fokuskan diri kita kepada Tuhan yang besar dan kepada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Amin. Baik saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan langit bumi segala isinya, menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, sebab Engkau maha besar. Terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh belajar dari Ayub, Gideon, dan Paulus yang tetap eksis di tengah krisis, tetap eksis di tengah cobaan, tantangan, bahkan di tengah penderitaan, tapi mereka tetap eksis karena mereka tetap kuat karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka dan mereka memiliki iman yang kuat untuk melewati masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati saudara kami yang ada pada zaman ini untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk sanggup melewati segala tantangan dan cobaan dan tetap eksis di tengah krisis dunia yang kami hadapi hari-hari ini. Karena Immanuel Tuhan besertakan kami tidak takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami akan bangkit dalam nama Yesus, kami akan bangkit dan kami akan terus maju
Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak takut. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berdoa bagi saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.